wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marnita Aisyah, nomor induk mahasiswa 2212356. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, program studi Teknik Komputer dan Informatika di Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut kartu uji kompetensi saya. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman uji kinerja di SMKN 1 Haurwangi. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Mira, Arya, Fahmi, Faris, Sofyan, Alam, Muhammad Rizki, Najma, Neng Ica, Ferawati, Rafli, Rena, Resa, Reja Sukma, Rizkian, Ridwan. Oke, seperti biasa silakan berdiri. Kemana sih kurma? Yang bajunya masih belum rapi, dimasukin. Terus ciput. Hah? Ciputnya sabarahaan sih, 10.000. Tilu. Kita belajar tentang aplikasi pengolah kata ya. Tujuannya kalian belajar itu buat nanti bekal di prakerin. Soalnya nanti kan kalian bakal prakerin, bikin laporan otomatis biasanya pakai aplikasi pengolah kata. Jadi harus bisa, apalagi siswa PKJ ya. Ngerti? Bisa? Nanti pakai keyboard? Ada yang belum pernah pegang pelajaran hari ini, nanti seperti biasa Ibu terangin dulu, kita demonstrasi dulu, praktek. Setelah itu ada tugas, ada LKPD per kelompok, kelompoknya udah siap? Satu kelompoknya 3 orang. Nanti di sela-sela kalian ngerjain tugas akan ada kuis ya. 3 orang dengan nilai tertinggi ada hadiah kecil dari Ibu. Terus Ibu sudah kirim link di grup, silahkan dicek. Coba dibuka link yang pertama. Ya, buka link yang pertama. Udah? Itu ada Padlet. Di situ ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah aplikasi yang biasa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas makalah? Otomatis kan kalian ada tugas-tugas dari guru untuk bikin makalah. Oke, itu jadi aplikasi, salah satu aplikasi yang mungkin sering kalian lihat, aplikasi pengolah kata itu WPS Office dan di sini pun di lab pun kita instalnya WPS Office karena kenapa? Tidak berbayar, gratis. Adapun aplikasi pengolah kata lain kayak misalnya Microsoft Word, ada yang pernah dengar? Microsoft Word, aplikasi Microsoft Word itu berbayar, rata-rata harganya mahal.
biasanya terpasang di laptopnya atau di komputernya Microsoft Word itu biasanya bajakan ya, karena kalau beli yang asli itu mahal harganya gitu ya. Nah di sini ibu punya video, coba dilihat dulu videonya. Kedengarannya kecoa? Kan tadi ada satu semut yang mau disedot si tapirnya, terus ada satu orang yang ibaratnya minta tolong ke yang lain ya. Itu pun sama kalau misalnya di kelas nih ada permasalahan satu orang, harus ada yang menggerakkan. Ibaratnya misalnya contoh KM lah, sekarang misalnya sakit atau apa, ngajak teman-teman yang lainnya untuk jenguk apa gitu. Jadi satu kelas itu harus kompak ya, harus bisa diajak kerja sama, karena kan buat bikin kelas tersebut nantinya ke depannya selain kompak, nyaman juga kalian kalau ada di kelas kan. Jadi ke gap-gapan, ke geng-gengan, ibaratnya musuhnya teman, ya circle-circlean ya, kayak bulan. Terus yang terakhir, ini tadi kuat ya, dalam satu kelas contoh, dalam satu kelas ini yang bisa menggerakkan kalian, yang bisa memimpin kalian, satu orang, mau itu KM, ya, mau itu wali kelas. Kalau wali kelas kan tidak ada selamanya di kelas, bisa KM yang lainnya harus jadi pemimpin yang baik untuk pemimpinnya supaya kelasnya kompak ya gitu. Oke, itu materi minggu depan kita udah belajar apa? Ada yang bisa menjelaskan atau mereview ulang? Lihat minggu depan dan minggu kemarin, silakan. Kalian. Ya, jadi minggu kemarin itu kita udah searching ya di internet. Cara searching itu seperti apa, terus aplikasinya apa aja. Terus kita juga sudah belajar mengambil materi misalnya dari internet gitu, kayak upload juga dari gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, perhatikan lagi ke depan. Kita mulai materinya. Terus kalian menjawab pernah menggunakan aplikasi pengolah kata, salah satunya WPS Office. Tapi aplikasi pengolah kata itu bukan WPS Office aja ya. Nah di sini ada fungsi dari aplikasi pengolah kata. Yang pertama sebagai alat untuk menghasilkan dokumen. Yang kedua menyunting itu mengedit ya. Yang ketiga untuk menghasilkan. Yang kedua yang keempat untuk mendesain layout dokumen, misalnya seperti apa. Kalau makalah formatnya kayak gimana, kalau laporan formatnya kayak gimana, itu bisa disetting di sini. Terus sebagai alat untuk mengubah format file. Rata-rata kan file misalnya dulu yang share modul kalian formatnya rata-rata apa? PDF ya. Nah itu bisa berubah, misalnya kita kalau pengolah kata itu biasanya formatnya docs, dari docs bisa diubah ke PDF gitu. WPS Office di HP-nya. Dan bisa edit dokumen, bisa bikin dokumen di situ. Oke itu. Nah yang sekarang kita pelajari itu tentang fitur dasarnya. Ada bold, italic, underline, ini pengeditan dasar ya. Kalau bold itu untuk menebalkan tulisan, nanti kita praktek langsung. Terus italic untuk memilihkan tulisan, jadi yang tulisannya tegak itu bisa dimiringkan. Contoh kalau di makalah atau di buku yang biasanya pakai bahasa asing, itu biasanya dicetak miring, dimiringkan. Terus ada underline untuk garis bawah. Nah, yang kedua ini untuk paragraf. Jadi di
Office itu ada 4 paragraf. Ada legend left, center, right, sama justify. Kalau left itu yang ratanya, contoh ya, misalnya ini. Yang ratanya, ini kan rata kiri, rata kanan rapi ya, sesuai. Kalau left itu yang ratanya hanya bagian kiri saja, yang kanannya disesuaikan. Nah, kalau yang center ini nih, contoh. Ini ya, contoh judulnya lembaran kerja beserta ibunya, ada posisinya ada di tengah. Bukan ibu pakai spasi supaya dia ke tengah, ada ya kayak gitu. Karena belum tahu caranya, jadi dispasi sampai banyak ya supaya dia sampai di tengah. Padahal tinggal pakai center. Terus ada legend right, ratanya cuma yang kanan doang, yang kirinya nggak rapi. Coba handphonenya disimpan dulu ya, nanti ada waktunya saya buka handphone. Nah, terus ada justify, rata kiri, rata kanan. Biasanya ini yang sering dipakai untuk di buku. Maka kalian pernah nggak di buku misalnya kalian buku pelajaran ada yang rata kiri doang atau rata kanan doang, ada nggak? Nggak ada kan, soalnya kenapa nggak rapi? Biasanya rata-rata pakainya rata kiri, rata kanan termasuk kalau misalnya nanti di laporan ya. Tuh. Terus ini yang terakhir, kita di hari ini akan bikin buat tabel. Tabel ini biasa digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kolom atau baris ya. Terus caranya nanti di Office itu ke insert, terus nanti tabel, terus pilih jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa. Oke, mau langsung praktek? Kalau mau langsung silakan buka aplikasi WPS Office. Buka aplikasinya. Ada kesulitan? Langsung pilih yang dokumen ya. Di sini ibu ambil kasus, ibu mau bikin biodata. Di biodatanya pengen ada riwayat pendidikan. Bisa nggak kalau pakai tabel? Bisa. Bisa ya. Contoh, langsung ikutin aja ya. Misalnya di sini biodata. Tadi kalau pengen ke tengah pakai apa? Pakai center. Pakai center. Caranya di sini lihat. Ada yang 4 garis-garis di sini nih. Kelihatan nggak? Nah, ada yang left, yang ini left, ada center, ada right, ada justify yang rata kiri, rata kanan. Pilihnya yang center. Kalau nggak pakai icon ini, kalian bisa pakai kombinasi keyboard. Pakai CTRL E. Di keyboardnya ada CTRL plus E. Pencet CTRL-nya langsung E, dia langsung otomatis ke tengah. Oke, cukup ya ini. Terus di sini ibu mau nambahin riwayat pendidikan. Pakai tabel. Oke, perhatikan caranya 3. Di sini otomatis di atasnya muncul 3 kali 4 ya. Langsung muncul. Nah, biasanya di riwayat pendidikan ada nama sekolah, tahun masuk, tahun lulus. Ini kelebihan satu kolomnya kalau ibu hapus. Caranya di blok, oke perhatikan. Caranya di blok yang kolom terakhir yang mau dihapus. Terus di sini muncul ada delete, ada insert. Kalau insert itu untuk menambahkan, kalau delete itu untuk menghapus. Ya, misalnya di sini delete-nya ada delete rows itu delete baris, ada delete kolom, ada delete cell. Kalau cell cuma satu kotak, ya. Terus ada delete tabel semuanya menjadi 2. Alamatnya di mana sekarang? Kampung
4 tahun. 4 tahun. SD 4 tahun. 2013 kok harusnya tahun masuk. Tahun masuknya 2013. Tahun lulusnya 2019. 2018. Berarti masuknya tahun berapa? 2015. Lulusnya tahun 2022. So, silakan yang lainnya buat seperti di depan. Untuk si tabel bisa digunakan untuk apa? Kalau tabel khusus ya di Microsoft Word atau di yang lainnya, tabel itu tadi untuk menyajikan data. Contoh, kalau misalnya di sekolah atau kalian misalnya bikin daftar hadir atau bikin data uang kas dan lain sebagainya, kayak kemarin ibu lihat di buku uang kas kan itu ada tabelnya ya. Nah itu salah satu bentuk penyajian data. Terus kalau misalnya guru ibu kayak tadi absensi ini bikinnya tabel juga. Terus ada juga daftar nilai kalian itu ibu buatnya dalam bentuk tabel karena supaya mempermudah dalam penyajian data. Betul ya? Oke, ada lagi? Tidak ada? Paham semuanya? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan gabung dengan kelompoknya yang sudah dibentuk. Satu kelompoknya 3 orang. Di situ ibu sudah membagikan KPD. Udah kebagian semuanya? Oke, ada 9 perintah atau 9 tugas. Yang pertama, di sini ada soal ceritanya. Krisna adalah sekretaris di kelas 10 TKR 2. Dia diminta untuk menyiapkan rekap daftar hadir dan daftar petugas tiket. Yang pertama, menurut kalian apakah Krisna bisa mengerjakan kedua data tersebut dengan menggunakan aplikasi pengolah kata? Jawabannya berarti antara bisa atau tidak, ya. Terus yang kedua, data apa aja? Misalnya rekap daftar hadir, data yang diperlukan Krisna apa aja? Terus rekap apa ini? Daftar petugas tiket, berarti harus ada apa aja? Yang ketiga, gambar. Desain tabelnya kayak gimana? Ya, jadi di sini nanti di kolom ini kalau nggak cukup bisa di belakang, kalian bikin tabelnya kira-kira kayak apa? Tabel daftar hadirnya kayak gimana? Tabel daftar petugas tiketnya kayak gimana? Terus yang keempat, setelah mendapatkan data sama membuat tabelnya, Krisna bakal ngerjain si tabel itu atau bikin tabel itu di aplikasi pengolah kata. Nah, kira-kira fitur apa aja? Contoh misalnya tadi Bu harus pakai bold buat judulnya, boleh. Bu harus misalnya pakai paragraf center buat judulnya supaya di tengah, silakan. Terus untuk bikin tabelnya berarti pakai fitur apa? Itu. Kemudian yang kelima, setelah kalian bikin tabel buat membantu Krisnanya, coba kalian catat langkah-langkah bikin tabelnya dari awal. Misalnya pas bikin tabelnya kemana dulu, terus kemana, terus pilih apa. Yang keenam, baru bikin tabelnya di aplikasinya. Di sini dikasih waktu 20 menit, tapi lebih cepat lebih bagus ya. Terus yang ketujuh, tulis kesulitannya. Kalau misalnya selama kalian bikin tabel itu kesulitannya apa aja, catat ya. Terus yang ke-8, silakan nanti kalau udah selesai kumpulin LKPD-nya. Yang ke-9 dipresentasikan. Nanti perwakilan satu kelompok
aja, dicatat dulu aja kalau yang keluar datanya dan terus itu tampil apa aja daftar sekarang punya stiker, berarti kalian harus punya data untuk punya stiker itu ada siapa aja, prestasi siapa aja. Jadi dikit aja. Jangan dicatat langsung yang nomor 3 tabelnya dibikin bisa digambar sebelum kasih judul dulu kan ada tabel yang ini buat apa Belum Bu, bentar. Lantainya ke bawahan Bu. Udah ya? Udah mulai? Oke, kita mulai. Di sini ada 30 peserta. Yang satunya ini Ibu. Itu nyobain tadi. 30 peserta ya. Kita mulai. Item di bawah ini digunakan untuk menebalkan tulisan. Untuk menebalkan tulisan, item ini jangan ada salah. 27 menjawab benar, 4 salah. Yang benar jawabannya true ya. Pertama Diki, Sauri, Gandalwa, yang ketiga Risma. Oke, next. Icon di bawah ini digunakan untuk merubah jenis tulisan. Nah ini nih.
Nama saya Aditya Rizky. Nama saya Dr. Apiaksya. Kita akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik. Materinya berikut dasar dan sampel. Satu, menurut kalian, Krisna adalah sekretaris di kelas 10 TKR 2. Dia diminta untuk menyerahkan rekap daftar hadir bulan Juli dan daftar tugas pengajian. Wali kelas meminta Krisna untuk membuat rekap daftar hadir dan daftar petugas pikir berupa soft file yang dibuat pada aplikasi pengolah kata. Pertanyaannya yang pertama, menurut kalian apakah Krisna bisa mengerjakan rekap daftar hadir dan daftar petugas piket harian menggunakan aplikasi pengolah kata? Jawabannya bisa, asalkan Krisna mengetahui dan bisa menggunakan aplikasi pengolah kata. Yang kedua, data apa saja yang diperlukan Krisna untuk membuat rekap daftar hadir dan daftar petugas piket? Nama, jumlah, hadir, sakit, izin alfa untuk rekap daftar hadir, nama, jadwal hari petugas piket untuk daftar petugas piket. Yang ketiga, gambarkan desain tabel yang kita butuhkan untuk membuat rekap daftar hadir dan daftar petugas piket. Ya di sini. Dan keempat, setelah mendapatkan data dan membuat desain tabel, Krisna membuka aplikasi pengolah kata untuk mengerjakan tugas tersebut. Fitur apa saja yang dibutuhkan Krisna dalam membuat sebuah tabel? Di dalam aplikasi pengolah kata, Krisna tinggal pilih menu insert, terus klik icon tabel. Nanti di situ Krisna tentukan kolom dan baris yang dibutuhkan. Yang lainnya ada yang menemukan kesulitan? Sudah sebelum saya mengakhiri presentasi ini, ada yang mau ditanyakan? Ya, satu ya. Tadi kan kita sudah belajar ditugaskan membuat tabel, ya. Bagaimana kalau nama-nama program kita tersebut diganti dengan foto? Apakah bisa? Bisa. Bisa. Kalian tinggal teman kita, terus nanti pilih icon picture di samping icon tabel. Oke, yang ini ya, ada insert, terus Picture. tinggal pilih Kalian gambarnya. pilih gambar yang mau kalian tambahkan. Sudah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan yang lainnya ada yang berbeda dengan kelompok adik. Tabelnya kalau kelompok adik tadi seperti ini, seperti yang di depan. Yang lainnya ada yang beda? Sama semuanya? Apa bedanya? Di tabel yang mana? Kalau di rekap daftar hadir, nambahin jenis kelamin. Kalau kelompoknya seperti yang lainnya, ada lagi yang beda? Ada lagi nggak? Ya, langkah-langkah bisa. Kalau di kelompok juga, oke, jadi macam-macam ya. Dari setiap kelompok, oke, perhatikan. Dari setiap kelompok pasti tabelnya akan berbeda-beda karena permasalahannya kalian akan menangkapnya berbeda. Contoh tadi, kelompok tadi itu kayak gini tabelnya, ya. Misalnya langsung nama, hadirnya berapa, sakitnya berapa, izinnya berapa, alfanya berapa. Terus petugas tiket, senin selasa rabu pagi jumat langsung. Kalau tadi kelompoknya Sofi itu nambahin jenis kelamin supaya jelas. Misalnya Krisna laki apa cowok, soalnya di orang saya juga biasanya ada yang menambahkan jenis kelamin. Ya contoh nih di orang saya ibu. Nah, iya di sini ada NIS, ada nama peserta didik, ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan, terus di sini nilainya. Ya, jadi tergantung data yang dibutuhkan
Silakan sambil diberesin bangkunya. Balik lagi ke tempatnya masing-masing. Ini udah semua. Biodata, terus apa lagi? Udah? Coba tadi kita belajar bikin biodata diri, terus bikin tabel, dan di tabel kita belajar memilih kolom dan baris yang kita butuhkan. Ada lagi? Selain Sarah dan Adit? Cukup? Widya ada? Hari ini kita udah belajar apa? Word, italic, ada underline. Kalau tadi Sarah sama Adit udah bikin biodata sama tabel, ditambah tadi Widya. Sok gimana tuh? Selanjutnya kita evaluasi pembelajaran hari ini. Di Zoom silakan klik link yang nomor 3 dikerjakan. Di situ ada respon soal. Ya. Campur. Nilai evaluasinya Ibu periksa. Kalau yang remedial nanti akan mengulang dan mengerjakan soal yang sama. Kalau yang